Hajar kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, mau kemana nih gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari air, Tidak ditemukan di sekitar situ, lalu akhirnya dia mendapati dua bukit yang kita sudah tahu, Safa dan Marwah. Naiklah dia ke Safa, sebuah gunung yang besar, Marwah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah dikeramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dekat Ka'bah, dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah dikeramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu Anda tahu nanti kalau sa'i haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Makanya Bapak Ibu naik sampai ke atas itu nggak perlu. Yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup, sudah bisa memulai sa'inya. Baik, dia naik ke Safa. Kenapa tujuannya sampai naik ke Safa? Karena di padang pasir kalau tempat itu kering sekali, biasanya dan panas matahari itu sangat ya panas gitu kan. Nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, nggak ada gitu kan. Itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca. Kalau Bapak Ibu lagi perjalanan yang jauh gitu kan, coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air, padahal sebenarnya tidak ada. Itu pantulan dari tempat lain gitu kan. Maka Hajar alaihissalam itu melihat dari Safa, seakan-akan di Gunung Marwah itu ada air. Enggak ada, mulailah dia sa'i tadi. Sa'i itu artinya berjalan. Ya, jadi istilah sa'i itu adalah berjalan gitu kan. Dia jalanlah turun gitu kan. Di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau dua, disuruh lari kecil. Tahu nggak kenapa disuruh lari? Jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke Marwah. Untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas, maka beliau lari, gitu kan? Lari dulu supaya nanti naik ke atas Marwah itu bisa lebih gampang gitu. Naiklah ke Marwah, dilihat lagi ke arah Safa, seakan-akan ada air tapi tidak ada. Turun lagi dia ke Safa sampai 7 kali. Kan gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniah oleh para ustadz kita, Bapak Ibu sekalian, adalah Hajar alaihissalam karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi, lalu apapun yang dia kerjakan, termasuk ya sa'i tadi mencari air untuk Ismail, niatnya hanya sebagai seorang ibu saja. Karena dia tulus untuk itu, Allah jadikan selama orang sa'i sampai hari kiamat Hajar panen pahalanya. Ini dari sisi imani yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar? Bahwasanya ya, siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah, berjalan ingin jenguk orang tuanya, menjenguk saudaranya yang sakit, membantu orang, setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada. Di sini Hajar hanya sekedar mau cari air buat anaknya, nggak ada pikiran lain. Ya, tapi itu sesuatu perilaku yang baik. Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah kepada suaminya dan dia dukung suaminya untuk itu, maka Allah SWT memudahkan. Selama orang sa'i, bayangkan nih, kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi, kalau haji, kalau umroh, itu apalagi Ramadan, luar biasa. Jutaan orang di situ kan, berapa banyak tuh pahalanya gitu kan. Kalau Allah catatin satu sa'i, satu pahala saja per orang, kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan. Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar alaihissalam. Berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita. Baik, kita kembali ke poinnya. Setelah 7 kali dia berjalan, dia melihat, baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu. Dan Ismail itu ditinggal sendiri karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ. Ternyata waktu Hajar karena sudah keletihan, capek mencari tidak dapat, ada beberapa athar, tapi yang paling rajih sebenarnya Jibril alaihissalam datang tapi tidak lihat oleh Hajar, lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air, mata air yang kita tahu dengan Zam-Zam, gitu kan. Ada riwayat lain yang mengatakan keluar Zam-Zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini marjuh, pendapat yang ya tidak terlalu kuat ya, lebih kuat tadi Jibril alaihissalam yang datang. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis, gitu kan. Tapi yang paling kuat adalah Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut. Baik, ada pertanyaan kecil. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu Zam-Zam itu namanya air ya. Tahu nggak apa artinya Zam-Zam? Ya. Jadi
Zam-zam itu pada saat dilihat airnya oleh Hajar alaihissalam, karena gembiranya gitu kan, maka beliau membuat seperti bendungan. Kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan, padang itu pasir dikumpulin, takutnya airnya habis karena ini padang pasir gitu kan, maka dikumpullah sambil mengucapkan zam-zam gitu loh, berkumpullah gitu. Jadi zam-zam itu artinya berkumpul gitu kan. Maka ditutuplah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena ketakutannya seorang ibu, jangan sampai habis nih air gitu kan. Maka ditutuplah, ditahan. Jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti mata air seperti itu. Baik, akhirnya Hajar pun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup. Karena yang paling penting air. Dan subhanallah, zam-zam itu sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan zam-zam ya bagi orang yang meminumnya boleh niat apa saja. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum zam-zam dengan 3 niat. Saya minta agar ya panahan saya tidak pernah meleset, kemudian dan itu berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di zam-zam, dari minum zam-zam itu. Saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya muslimin, menjadi ulama, ternyata benar. Dan yang ketiga saya minta dimasukkan surga dengan minum zam-zam. Jadi jangan minum zam-zam cuma minta disembuhin penyakit itu kecil gitu kan. Minta semuanya. Ya. Tapi zam-zam ya bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludahi terus diminum gitu kan. Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah Anda minum air yang ditiup-tiup oleh orang, nggak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup-tiup air, apalagi meludah. Iya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang Anda mau benar, kembali kepada zam-zam. Zam-zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, zam-zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis sahih, kan gitu. Jadi makanya orang minum zam-zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama 3 pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum zam-zam dan tercukupkan. Gitu. Ya. Itu sebuah Allah Azza wa Jalla, sebuah karunia dari Allah SWT kepada umat ini. Baik, hiduplah Hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim AS waktu pulang, ya, dalam perjalanan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Dalam Al-Quran dikatakan terjemahnya, sesungguhnya saya meninggalkan keluarga saya biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan istri anakku di sebuah wadin itu lembah. Biwadin ghairi dhi dhar', tidak ada sedikit pun pohonnya. Kata-kata dhi dalam bahasa Arab atau dhu itu berarti sesuatu yang melampaui batas. Misalnya orang yang kuat menghafal, dia dikatakan ya misalnya orang yang suka menghafal bahasa Arabnya misalnya hafidh, ya, orang yang kuat hafalannya. Tapi kalau memang dia kuat sekali, melampaui batas, mereka katakan dhu hifdh. Orang ini dhu hifdh, luar biasa hafalannya. Jadi kata-kata dhu atau dhi digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Maka kata Ibrahim AS, biwadin ghairi dhi dhar'in, di lembah yang tidak ada satupun rumput, nggak ada gitu. Jadi kosong sekali gitu. Inda baitikal muharram, tapi poinnya di lokasi tempat rumahmu yang muharram. Ini menandakan ulama tafsir bilang Ka'bah itu asasnya sudah ada, tadi yang saya katakan. Dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asar yang menyebutkan bahwasanya pernah dibangun oleh Nabi Adam AS dan Syir, kemudian dengan berjalannya waktu hancur gitu kan. Nanti Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya, nanti pondasinya sudah ada, lalu dibangun kembali. Lalu Nabi Ibrahim AS pada saat berdoa, Nabi Ibrahim pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan, ya, kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu, supaya mereka tidak sendirian, gitu kan. Maka Allah SWT pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu di selain di Yaman. Nggak ada di selain di Yaman. Di Yaman dulu ada terkenal sekali pada zaman Nabi Ibrahim SAW itu sebuah bendungan. Namanya Ma'rib, Saddul Ma'rib. Ya. Saddul Ma'rib ini saat itu adalah bendungan, Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu. Masyarakat Yaman itu luar biasa kehidupannya, sangat makmur, sangat luar biasa gitu, tentram, semuanya luar biasa gitu. Apa yang terjadi?
Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bendungan tersebut, ya. Itu ada kisah tersendiri, disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Pada saat hancur bendungan tersebut, orang-orang Arab ini nggak punya lagi sumber kehidupan. Mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman, gitu kan, untuk mencari lokasi yang ada airnya. Karena nggak ada air, mereka nggak bisa hidup, ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekedar menutupi, tapi air nggak bisa meninggal, gitu kan. Ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah SWT menceritakan tentu dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendungan itu, ya. Dan kemudian lalu Allah SWT mengganti tadinya di sebelah bendungan itu, sebelah kanannya itu ada, sebelah timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran, ya. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam, ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta Jazirah Arab itu berbentuk, ya, agak miring, kemudian ada sedikit lengkungan. Ini Jazirah Arab, gitu kan. Kalau kita lihat, ya, Yaman itu berada di selatan Jazirah Arab. Jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi SAW menjadikan, ya, miqatnya, tempat niatnya orang Asia Tenggara, ya, kita ini sampai ke belakang gitu kan, itu Yalamlam namanya, di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi gitu kan, biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya, ini udah lewat di atas, ya, Yalamlam maksudnya, itu tempat miqat di Yaman. Karena Yaman lebih dekat, di selatan Jazirah Arab, di bagian bawahnya, kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian kalau kita naik lagi, di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini 4 negara sekarang, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar, nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini. Yaman, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik, suku Jurhum waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam. Karena Syam terkenal banyak laut, ada banyak sungai gitu kan. Kehidupannya bagus gitu, ya, tidak ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan, di tengah-tengah Jazirah Arab itu ada kota Mekah, ya, Madinah gitu kan. Mereka lewat agar mereka bisa hidup, ya, sampai ke negeri Syam. Itu di pinggiran, ya, di pinggiran Jazirah Arab itu ada Laut Merah, ya. Itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan. Jadi sekarang Saudi dengan Mesir, kan gitu. Itu ada Laut Merah, tempat di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu. Kayak sekarang, itu kan Jeddah, kalau Anda pernah lihat ada lautan itu Laut Merah, kan gitu. Itu bagian dari Laut Merah. Jadi sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurhum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar Mekah, mereka tahu tuh ada dikenal ini ada lembah nih di sini, tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah, Ka'bah itu ada burung yang berterbangan dan mengelilingi lokasi itu. Biasanya ini berarti ada air. Biasanya begitu gitu. Maka pimpinannya mengatakan, ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh. Lihat, kok bisa? Berarti ada air di sana. Datanglah 2 orang gitu kan dari suku Jurhum ini, berhenti mereka istirahat terus datang ke sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Mereka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi, gitu kan. Ini langsung ya, sebelum ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim AS tadi, tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Ya, gitu. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang, karena mereka terkenal dengan zuhuluk, ya, akhlaknya yang mulia, mereka enggak merampas air itu, tapi mereka mengatakan, air ini adalah milik Anda, wahai Hajar, gitu kan. Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama Anda di sini. Hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka Hajar salam setuju. Datanglah suku tersebut, semua satu suku datang di situ.
Akhirnya mereka mulai membangun tuh rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah, dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini. Kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut, dan Hajar hidup lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar dari makanan, dari uang gitu kan. Hiduplah suasana di Mekah pada saat itu. Nabi Ismail alaihissalam berkembang nih. Nabi Ibrahim ini belum datang nih, belum pernah lihat ya. Ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu nunggu wahyu. Ini kapan nih saya diperintahin untuk ke sana gitu kan? Karena semua berentetan dengan wahyu gitu kan. Ini seorang nabi. Sampai Nabi Ismail alaihissalam, itu menikah. Ya. Menikahnya dengan siapa? Anak kepala suku Jurhum. Anak kepala sukunya. Maka Nabi Ismail tadinya nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab. Karena memang dia bergabung dan menikah. Maka dari sinilah keluar istilah ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Termasuk Nabi Ismail AS. Karena menikah dengan orang Arab tadi, kemudian punya keturunan gitu kan. Nanti akhirnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keturunan adalah Nabi Muhammad SAW. Menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum gitu. Ada sebuah riwayat sahih yang menjelaskan, tapi ini tentu kita tidak sebutkan semua ya, karena cukup panjang kisah tentang masalah Ismail, bagaimana kehidupan di Mekah. Tapi ada poin-poin penting disebutkan. Di antaranya riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dapat perintah untuk datang ke Mekah, menjenguk keluarganya, gitu kan? Pada saat datang ke Mekah, Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah, gitu kan? Lalu dia datangi rumahnya, Nabi Ismail alaihissalam tentu petunjuk dari Allah SWT, memberikan salam kepada istrinya dari belakang di dalam rumahnya gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim tanya, di mana suamimu Ismail? Dia mengatakan, suami saya lagi pergi. Saya tanya, bagaimana kehidupan kalian? Oh, kehidupan kami susah, begini, semua keluhan. Semua isinya adalah keluhan, bermasalah, begini, begitu, macam-macam gitu kan. Tapi tidak disebutkan, intinya adalah dia mempermasalahkan kehidupannya dengan Ismail. Selalu ada saja masalah gitu. Masalah ini tidak cukup, masalah ini tidak cukup semuanya. Lalu Nabi Ibrahim setelah mendengar mengatakan, sampaikan kepada suamimu Ismail, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dia nak katakan ayahnya. Dan menitipkan pesan agar mengganti tiang rumahnya. Ya. Baik, pergilah Nabi Ibrahim AS. Sebagian ulama mengatakan waktu itu Nabi Ismail AS memang sudah menerima wahyu juga. Sudah menerima wahyu gitu kan. Sehingga memang dia sudah tahu nih ayahnya dia siapa, Nabi, bagaimana beriman kepada Allah itu sudah tahu. Kesimpulan ceritanya begitu. Ya. Maka Ismail pun pulang, tanya istrinya siapa yang datang, ada yang datang gini-gini, siapa dia, dikatakan Ibrahim, apa pesannya? Oh, pesannya agar mengganti tiang rumahmu gitu. Maka Nabi Ismail AS mengantar istrinya ke rumahnya dan diceraikan. Memang begitu kisahnya gitu kan. Kalau para nabi perintah itu dari langit, bukan lagi main-main gitu, bukan kayak kita ya, masih terka-terka gitu kan. Baik, Nabi Ismail AS menikah lagi dengan orang lain, juga anak kepala suku dari Jurhum gitu kan. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS waktu itu sudah ketemu Hajar kemudian pulang ya. Datang lagi di waktu yang lain, tidak disebutkan berapa lama selisihnya, tapi kemudian datang lagi. Datang yang kedua mendatangi lagi Ismail. Tidak ada Nabi Ismail AS ditanyakan kepada istrinya, Assalamualaikum, diberikan salam, kemudian ditanya bagaimana. Ini semuanya pujian. Alhamdulillah kehidupan kami begini, Alhamdulillah begini, Alhamdulillah begini, semua gitu. Baik, nanti kalau suamimu datang, nah itu Nabi Ismail AS langsung ke tempatnya Hajar. Sudah berpisah tempat ya, berdekatan. Kemudian titipkan kepada suamimu, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dan pesankan bahwasanya dia pertahankan tiang rumahnya. Gitu. Ya. Maka selesai Nabi Ismail datang, kemudian ditanyakan siapa yang datang dan sekalian, lalu ditanyakan ada seorang nama Ibrahim dan menunggu di rumah ibu anda gitu kan, Hajar. Apa pesannya? Suruh pertahankan tiang rumah. Gitu. Istrinya nggak tahu nih kalau dia disuruh pertahankan gitu kan. Maka Ismail mengatakan itu ayah saya dan dia minta agar saya mempertahankan kehidupan denganmu. Gitu. Lalu pergilah Nabi Ismail menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan. Ini tentu tidak disebutkan rentetan sejarah itu bagaimana waktu Nabi Ibrahim dari Ismail dari kecil sampai itu tidak disebutkan lagi. Kehidupan seperti biasa lah ya. Ini yang jadi saksi bahasan kita kena masalah ini. Beberapa hari saja bertemu dengan Ismail, ini baru hitungan hari ketemu. Setelah berapa tahun tidak ketemu gitu kan. Nabi Ibrahim AS sangat sayang ya dengan Ismail, apalagi memang ada informasi ya dari wahyu langit ini jadi nabi nih, gitu kan. Ini jadi nabi.
Maka Nabi Ibrahim AS sangat senang. Ya. Pada saat ya datang bertemu beberapa hari, lalu datang perintah Allah. Apa perintahnya? Menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini baru aja ketemu berapa hari setelah berapa tahun gitu kan. Dan anak ini laki-laki, kuat, dan akan cobakan jadi nabi. Ini cobaannya kok harus disembelih gitu kan. Dan ini Bapak Ibu sekalian perlu Anda tahu, hanya mimpi. Ya. Datangnya mimpi nih, gitu ya. Allah SWT memberikan beritahukan kepada mimpi. Gitu ya. Dan perlu Anda ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi, semua manusia belum pernah bertemu dengan Allah. Itu poin penting, ya. Jadi kita ini harus menyadari bukan cuma kita yang tidak pernah lihat Allah, para nabi pun tidak lihat Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak lihat gitu kan. Makanya di sini waktu datang perintah pun untuk menyembelih anaknya itu cuma mimpi. Melihat ada perintah bahwasanya disuruh sembelih Ismail. Apa yang terjadi? Kita dengarkan kisahnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Shafat urutan 37 ayat 102 sampai 111. Ya, Shafat urutan 37 ayat 102 sampai 111 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Terjemahannya 102, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, ya, maksudnya si Ismail berusaha, ya, bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia berikan saya apa pendapatmu. Di sini ulama tafsir mengatakan kalau Ismail belum kenal Allah, nggak mungkin dia spontanitas mau menerima gitu kan. Tapi justru karena dia sudah diterima wahyu, dia juga adalah ternobatkan jadi nabi gitu kan. Maka dia siap, dia tahu gitu. Dia menjawab si Ismail, hai ayahku, ya abati, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah Anda akan mendapati aku, ya, dalam termasuk orang-orang yang sabar. 103, tak kala keduanya telah berserah diri, artinya dibawalah Ismail alaihissalam, ya, di tempat yang ditunjuk oleh Jibril di sebuah gunung itu di sekitar Jamrah di Mina, ya. Ya, nanti ada Jamrah Aqabah, lempar setan orang bilang, ya. Kemudian kecil, sedang, besar gitu. Sebenarnya itu tidak ada setannya, ya. Jangan sampai Anda pikir ada setannya gitu. Karena saya pernah Jamrah di situ ada orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim lempar sendalnya gitu, ya. Ada yang lempar kayu, ada yang lempar batu besar. Ini dari mana? Kan itu tiang. Kalau lempar sini kan jebol ke sana gitu kan. Nanti yang sana kiri syaitan yang balas, dibalas lagi kan jadi masalah. Jadi nggak ada sebenarnya, dan itu cuma diambil kerikil kecil, sunnah saja. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat membawa anaknya menuju ke tempat sasaran di Mina itu, yang Allah suruh, itu kan untuk diletakkan ada sebuah batu, itu pada saat ditaruh, syaitan datang menggoda agar tidak dilaksanakan itu. Maka Nabi Ibrahim AS membaca istilah dan melemparnya, ya, 7 kali, 7 batu kecil gitu kan, dilempar ke setan tersebut. Ini atas perintah Allah. Kemudian di tempat yang lempar setan kecil, sedang, besar. Kemudian baru di lokasi sekitar situlah ada penyembelihan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Tapi tentu tidak terjadi nanti, ya. Kata Allah SWT 103, tak kala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan niat menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail sudah nyerahkan dirinya, baik sembelihlah saya kalau memang Allah yang suruh gitu kan. Dan Ibrahim membaringkan anaknya, ya, di atas pelipisnya, jadi sudah diletakkan dan diangkat dagunya, akan disembelih lehernya gitu. Sudah jelas, udah jelas sekali gitu. Sudah nggak ada lagi, ya, keraguan, ya. Nyatalah kesabaran keduanya, ya. Allah sudah tahu kesabaran keduanya. Maka kami panggil di 104, maka kami panggil dia Ibrahim, wahai Ibrahim, melalui Jibril alaihissalam. 105, sesungguhnya engkau telah mempercayai mimpi itu, artinya perintah untuk disuruh menyembelih. Sesungguhnya demikianlah kami memberi, ya, balasan bagi orang-orang
yang berbuat kebaikan. 106, sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang berat. Cuma lihat mimpi saja, tapi karena seorang nabi harus percaya gitu kan. Ya. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini asas daripada sembelihan Idul Adha gitu kan. Ya. Lalu dikatakan 108, kami abadikan. Apa itu? Untuk Ibrahim, pujian tadi di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kata ulama seperti kasusnya Hajar tuh. Selama orang sa'i, Hajar panen pahalanya. Selama Idul Adha ada, Ibrahim dan Ismail panen pahalanya. Gitu kan. Jadi hikmah imaniyahnya di situ, gitu kan? Jadi karena dikerjakan karena Allah, maka akan berbekas. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena Allah kecuali akan ada bekasnya dan rentetannya sangat besar gitu. Itu cukup banyak contoh dalam masalah seperti ini. 109 yaitu ya, Allah akan abadikan tadi kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. 110-nya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. 111 sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hamba-hamba kami yang beriman. Lalu setelah itu ya, mulailah ada beberapa rentetan ibadah haji nih kan gitu. Ada perintah lain yang datang. Perintah lain itu adalah menyuruh Allah SWT menyuruh membangun Ka'bah. Menyuruh membangun Ka'bah ya. Jadi sudah ada rentetan tadi, udah mulai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, anaknya mau disembelih terus kemudian tidak jadi, udah selesai. Jadi ada tadi sa'i sudah selesai zaman Hajar tadi. Kemudian ini juga kasusnya sembelihan sudah ada. Tinggal masalah Ka'bah nih, tawaf gitu kan. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangun ya Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah sudah ada asasnya. Lalu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail mulailah membangun Ka'bah itu. Mulai membangun Ka'bah, bekerja sama. Hanya 2 orang saja ya. Jadi di sini kebanyakan mereka berdua saja yang membangun karena perintah wahyu begitu. Dan ini pendapat yang paling rajih. Tidak dilibatkan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi mereka berdua aja membangunnya. Meletakkan batu demi batu. Ya di situ tentunya batu pada saat itu sangat sederhana ya. Jadi tanah liat yang dibasahin, kemudian dicetak ya kayak kita dibentuk aja, dikeringkan. Udah, jadi bisa runtuh ya setiap saat. Maka dibuatlah batu-batu seperti itu, kemudian disusunlah. Dan yang kita tahu ada makam Ibrahim, ya, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi jahil di sini, ya konsepnya. Karena banyak orang nganggap itu sakral lah, ya. Dibungkus dengan kubah emas, bisa dipegang-pegang lah, ada berkahnya, itu tidak ada sama sekali. Itu hanya sekedar telapak kaki Nabi Ibrahim. Dalam sirah disebutkan Nabi Ibrahim AS waktu sudah membangun Ka'bah, setiap sudah mengatur batanya gitu kan, itu beliau mundur untuk melihat ini sudah stabil belum bangunannya gitu. Hanya itu saja gitu kan. Kenapa dikekalkan oleh Allah SWT? Karena ketulusannya Nabi Ibrahim. Jadi orang bisa kenang, ini dia dulu kerjain bangun Ka'bah karena Allah yang perintahin gitu kan. Jadi ini ketulusan, maka Allah kekalkan. Salah satu perilaku dikekalkannya, tidak ada orang yang tawaf, umrah atau haji kecuali harus sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, gitu kan? Itu bagian daripada keharusan, ya, daripada tawaf itu sendiri. Kalau orang haji dan umrah, gitu kan, maka dia harus sholat di belakang. Dan sholat di belakang makam Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, tolong ditibratkan ini, tidak harus di belakangnya pas. Sampai ke tempat sa'i di belakang itu tempat sholat 2 rakaat. Jadi jangan ngotot di tempat tawaf sehingga kepalanya diinjak-injak oleh jemaah haji gitu kan. Ya nggak usah dipaksain gitu kan. Jadi pointernya tidak perlu memaksakan hal seperti ini. Jadi cukup saja seperti itu ya.